Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk anak-anak-Mu yang ada di tempat ini pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tak pernah habis-habisnya untuk kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah. Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami berkenan kepadamu ya Allah. Kami rindu kuasa Tuhan bekerja dan dirasakan oleh setiap umat-Mu yang datang beribadah sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam nama Yesus. Amin. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersukacita, mari bertepuk tangan semuanya. Kita memuji Tuhan Allah kita. Begitu besar kasih Allah, begitu besar kasih
Besar. Amin. Dia Raja segala raja. Biar dengan penuh sukacita kita bersorak-sorai, kita memuji Tuhan Allah kita. Bersama-sama naikkan pujian ini. Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkata mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku, Tuhanku maha besar, amin. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup sampai selama-lamanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkata mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkata mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom, selamat datang di ibadah GKPB MDC Semarang. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah hari ini. Kami juga menantikan kehadiran Anda kembali dalam pertemuan yang diadakan selama sepekan ke depan. Seluruh kaum pria diundang untuk hadir dalam pelayanan kaum pria VMM yang diadakan pada hari Rabu 13 Juli pukul 19 via Zoom. Dalam pertemuan kali ini akan membahas tema kebahagiaan seorang pria. Ibadah Raya Minggu diadakan secara onsite pada pukul 9 dan 11 WIB serta dapat diikuti secara online mulai pukul 9. Jemaat diundang untuk hadir dalam ibadah onsite dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu
melalui saudari Esther pada nomor yang tertera. Seluruh anak sekolah minggu MDC Semarang, mari bergabung dalam ibadah anak Star Kids yang diadakan secara onsite setiap minggu pukul 9.15, serta kesan Star Kids yang diadakan secara online setiap minggu pukul 16. Link akan dibagikan di grup WhatsApp Star Kids. Jemaat dapat mengakses pertemuan yang berlangsung secara online menggunakan link yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp diskusi MDC. Terima kasih atas kesetiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui scan QR, e-money, ataupun transfer. Sekian pengumuman hari ini. Kami ucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, baik yang beribadah secara onsite ataupun online. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau
rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita yakini pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi atas hidup kita semuanya. Tangannya yang penuh kuasa sedang bekerja, menyelamatkan kita, memulihkan keadaan kita. Hatiku di saat aku tak sanggup lagi, tangan-Mu bekerja ya Tuhan, menyelamatkan, melepaskan, memulihkan umat-Mu ya Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan yang kasih-Nya tidak terbatas dan kuasa-Nya tidak terbatas. Tuhan yang hikmat-Nya pun tidak pernah terbatas. Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menyelamatkan kita. Tuhan yang tidak akan pernah gagal untuk menggenapi rencana-Nya atas hidup kita. Oh, haleluya. Tuhan, kami memandang Engkau, memfokuskan hati dan pikiran kami kepada Engkau, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kami, yang menebus kami dengan nyawa-Mu sendiri. Kami mengarahkan pandangan mata kami kepadamu ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami menantikan pertolongan daripada-Mu. Kami menyadari akan keterbatasan dan ketidakmampuan kami ya Tuhan. Kami menyadari akan segala kelemahan yang kami miliki. Sebab itu kami mau bergantung kepada Tuhan. Kami mengharap-harapkan tangan-Mu ya Tuhan, menyelamatkan kami, menyembuhkan sakit penyakit kami, memulihkan keadaan kami ya Tuhan, membangkitkan kami, memberkati umat-Mu semuanya. Tuhan, biar Kau melihat setiap pergumulan anak-anak-Mu di pagi hari ini, di rumah-Mu ketika kami menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap pergumulan yang kami miliki. Dan kami memohon belas kasihan Tuhan, kami memohon campur tangan Tuhan, supaya kami di dalam segala kelemahan kami, di dalam segala pergumulan yang kami miliki, kami boleh merasakan kasih Tuhan. Kami boleh mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami boleh tetap mengalami sukacita daripada Tuhan. Kami boleh mengalami penyertaan Tuhan. Dan akhirnya kami pun boleh mengalami kemenangan daripada-Mu. Kami menolak segala intimidasi yang menakutkan. Kami menolak segala intimidasi yang mengkhawatirkan dan membingungkan kami. Dan kami berpegang kepada Tuhan yang setia, Tuhan yang kasih-Nya tidak pernah luntur, Tuhan yang kuasa-Nya tidak pernah berubah, Tuhan yang mengasihi dan merancangkan masa depan yang baik bagi kami semuanya. Kami menaruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lakukan segala yang baik atas umat-Mu ya Tuhan. Lakukan segala yang baik atas hidup kami ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan tidak pernah berbuat jahat. Engkau Tuhan yang selalu berbuat baik. Bahkan Engkau Tuhan yang merubah segala yang jahat menjadi kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami hendak merenungkan firman-Mu dan kami memohon supaya Roh Kudus membuka pikiran kami dan menolong kami mengerti kehendak Tuhan. Menguatkan kami, mengubahkan kami, dan menuntun setiap kehidupan kami. Urapi kami semua Tuhan, biar kami boleh mengalami kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Selamat pagi, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya menyambut juga saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini secara online pada hari ini. Kita semua percaya hari ini kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Hari ini kita juga boleh diberkati Tuhan di dalam persekutuan kita kepada Tuhan, baik melalui pujian, penyembahan yang sudah kita lakukan, melalui perenungan kita terhadap firman Tuhan, juga melalui setiap doa yang akan kita naikkan bersama-sama. Saudara-saudari yang saya kasih, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan bahwa bagaimana kita menolak rasa tertolak. Saudara, sebagaimana saudara diperlakukan tidak adil menjadi satu pengalaman yang tidak terhindarkan dalam hidup kita, maka penolakan pun sepertinya adalah pengalaman yang juga tidak pernah terhindar dari hidup kita. Apalagi kalau saudara bekerja sebagai tenaga marketing misalnya. Saudara harus tahan mengalami berbagai banyak penolakan. Nah, saudara-saudara sekalian, seringkali ketika kita salah menangani penolakan itu membuat kita pahit hati, membuat kita kehilangan harga diri, membuat kita akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang salah dan keliru. Tetapi jika kita bisa menangani penolakan ataupun apapun tindakan-tindakan yang tidak kita senangi itu dengan baik, maka itu bisa menjadi sarana untuk kita dibentuk oleh Tuhan, menjadi sarana untuk iman kita bertumbuh, menjadi sarana untuk karakter kita menjadi kuat, menjadi sarana untuk iman kita menjadi teguh, dan menjadi sarana untuk saudara mengalami pertolongan bahkan mujizat Tuhan di tengah-tengah sesuatu yang menghimpit saudara. Firman Allah mengatakan di dalam segala kelemahan kita, kuasa Allah sempurna. Di dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan itu sempurna. Kadang-kadang memang Tuhan mengizinkan kita sepertinya kita ini tidak punya lagi kemampuan untuk melakukan sesuatu. Tetapi bukan untuk membuat saudara putus asa, membuat saya dan saudara bergantung kepada Tuhan. Supaya saudara bisa melihat bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita layani adalah Tuhan yang hidup. Yang peduli setiap pergumulan kita, yang sanggup menolong kita ketika kita sudah tidak lagi sanggup. Yang kuasanya tidak terbatas, yang akan membuktikan kasih-Nya kepada Anda dan saya. Saudara-saudari sekalian, pada hari ini mari kita belajar firman Tuhan. Bagaimana kalau kita menghadapi penolakan? Agar supaya kita tidak menjadi pahit, tidak menjadi jahat, tapi kita justru berkemenangan di situasi-situasi semacam itu. Kita akan terlebih dahulu baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-27, saudara, ayat yang ke-10. Mazmur 27 ayat yang ke-10, ada banyak ayat yang akan kita baca, tapi saya harap saudara bisa bersabar mencatat atau membaca ulang di rumah. Mazmur 27 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku atau menolak aku, namun Tuhan menyambut aku. Ia perkataan Daud. Mungkin ini adalah cerminan dari keadaan di keluarga Daud. Saudara tahu satu saat ketika Nabi Samuel diutus untuk memilih raja yang baru, datanglah Nabi Samuel ke rumah Isai, ayah Daud. Semua kakak-kakak Daud dihadirkan, tetapi Daud pada waktu itu sedang mengembalakan kambing domba. Setelah Nabi Samuel melihat kakak-kakak Daud memang tampang potongannya menjanjikan sebagai raja, tetapi bukan itu pilihan Tuhan. Sampai Nabi Samuel berkata, ini semua anakmu. Oh, masih ada satu. Sedang mengembalakan kambing domba. Panggil. Dan dia dipanggil dan dialah yang sebetulnya yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Sementara kakak-kakaknya dihadirkan untuk siapa di antara mereka yang bisa menjadi raja. Tapi rupa-rupanya orang tuanya tidak memperhitungkan. Anak yang paling bungsu, yang mungkin paling kecil ini disuruh mengembalakan kambing domba. Dan itu mungkin cerminan bahwa dia merasa tertolak pada saat semacam itu. Saudara-saudari yang saya kasih, kita baca ayat selanjutnya di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 37. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 37 berbunyi demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini perkataan Yesus, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Siapa saja yang datang kepada Yesus, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang.
Siapa saja, apapun latar belakangnya, apapun prestasinya, bagaimanapun tampangnya, yang mau datang kepada Yesus, Yesus berkata dia tidak pernah menolak, bahkan dia tidak membuang. Dia menerima kita apa adanya dan membuat kita memberdayakan hidup kita menjadi sesuatu yang indah, yang tidak bisa kita capai dengan cara apapun juga. Kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya, maka Yesus memberi jaminan kepada orang yang datang kepada dia. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya. Jadi datang kepada Yesus berarti percaya kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tidak ada keraguan. Tidak ada prestasi yang harus kita tampilkan supaya kita bisa mengalami itu semuanya. Tidak ada sama sekali. Semata-mata ini adalah anugerah karya Tuhan atas hidup kita yang menaruh iman kepada Yesus. Dia tidak akan pernah membuang kita, bahkan Dia menjanjikan kita mendapatkan hidup yang kekal. Kita tidak akan binasa dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Itu janji Tuhan. Tidak ada moga-moga. Tidak ada syarat apapun juga kecuali iman. Kecuali iman atau percaya atau datang kepada Yesus. Tidak ada sesuatu yang lain. Tidak ada tambahan yang lain untuk kita bisa diselamatkan. Hanya oleh anugerah Tuhan. Dan anugerah itulah yang memungkinkan kita diselamatkan. Dan ketika kita diselamatkan, hidup kita ini akan dirubah sementara kita di dunia. Jadi hanya orang yang diselamatkan, hidupnya yang dirubah. Jadi kalau orang berkata saya percaya kepada Yesus tapi tidak mengalami pembaharuan di dalam hidupnya, mungkin dia belum sungguh-sungguh percaya. Tetapi orang yang sungguh-sungguh percaya akan anugerah Tuhan, di mana Yesus hadir dalam hidup yang bersangkutan, cepat atau lambat perubahan itu pasti akan terjadi dalam hidup yang bersangkutan. Saudara-saudari, berbicara tentang penolakan, kita juga bisa melihat berbagai macam tokoh di dalam Alkitab yang mengalami penolakan. Saya ambil 2 contoh saja. Contoh yang pertama adalah seorang wanita namanya Lea. Saudara bisa membaca kisah itu di dalam Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai 30 ayat 24. Lea mempunyai adik namanya Rahel. Saudara-saudara yang saya kasihi, kisah itu bicara tentang Yakub yang dalam pelarian datang ke rumah pamannya Laban. Di sana dia bekerja sebagai budak. Dan sebagai upah dijanjikan untuk menikahi Rahel, anaknya. Setelah karena saking cintanya kepada Rahel, 7 tahun bagi Yakub terasa sangat pendek. Dan tiba harinya untuk pernikahan itu berlangsung. Dan ketika pernikahan itu berlangsung, tentu pakaiannya tidak seperti pakaian kita. Sehingga Yakub tidak tahu wanita ini siapa. Dan pada malam pertama itu yang ada di kamar Yakub bukan Rahel tetapi Lea sang kakak. Esok paginya dia kaget, loh kok Rahel? Bukan Lea. Oh, ya kok Lea bukan Rahel? Ya. Berarti Anda menyimak dan saya salah. Ya. Kok Lea bukan Rahel? Dia protes. Gimana ini paman Laban? Janjinya ini kan Rahel, kenapa kami kasih Lea? Ya, dia bantah. Tradisi di sini nggak mungkin adiknya kawin dulu kecuali kakaknya. Jadi kamu mesti tunggu dulu. Setelah kamu 7 hari, kamu boleh menikah dengan Rahel. Tapi kamu mesti kerja lagi 7 tahun kepadaku. Upahnya Rahel. Saudara-saudara yang saya itu permulaan. Jadi dari kisah itu saudara-saudaraku terjadi satu pergumulan, terjadi satu pergulatan di dalam keluarga Yakub. Ada semacam pertengkaran perang dingin antara Rahel dan Lea. Ada berbagai macam tipu muslihat terjadi di sana. Saudara-saudara dari kisah yang sepanjang yang saudara nanti bisa baca. Kita melihat bahwa Lea merasa dia tidak dihormati oleh orang tuanya. Tidak dihormati oleh orang tua, hak-haknya merasa tidak dihormati dalam perkawinan itu.
Tetapi bukan hanya itu. Setelah mereka menikah, Yakub sama sekali nggak cinta sama Lea ini, nggak cinta. Dia lebih cinta kepada Rahel. Kalau saudara membaca pergumulan Lea itu luar biasa. Pergumulan Lea itu luar biasa. Tapi meskipun dia ditolak oleh Yakub sang suami, Allah melihat kesengsaraan daripada Lea. Dan Tuhan menganugerahkan anak kepada Lea, sementara Rahel menjadi mandul. Sampai 3 anak, sampai 4 anak, dia masih berpikir, sekali ini suamiku pasti cinta kepadaku karena aku bisa melahirkan anak. Terus menerus dia berharap sang suami itu mengasihi dia, mencintai dia. Tetapi sekalipun dia akhirnya mempunyai 6 anak laki-laki. 6 anak dari 12 anak Yakub. 6 anak adalah dari rahim Lea. Tapi Yakub tidak pernah cinta kepada Lea. Dan saudara baca di situ ada semacam pertengkaran atau semacam pergumulan antara Lea dan Rahel. Saudara-saudara, inilah profil atau contoh dari seorang yang mengalami penolakan. Baik oleh orang tuanya, baik oleh suaminya, dan juga oleh adiknya. Tapi sekali lagi, Tuhan memperhatikan kesengsaraan Lea. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, contoh yang kedua adalah Tuhan Yesus. Berbeda dengan Lea yang memang punya cacat, ya, dia tidak terlalu cantik dibandingkan adiknya. Dia punya cacat di matanya, tapi bukan mata keranjang. Ya, tapi Yesus tidak demikian. Kalau saudara membaca nubuatan Yesaya pasal 53 ayat 2 sampai 5, saudara kita bisa melihat Yesus itu pribadi yang sempurna. Dia tidak pernah berdosa, dia tidak ada cacat. Dia hanya berbuat yang baik. Dia memang bagi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, semacam berbuat jahat karena menegur kemunafikan mereka, menegur dosa mereka yang mereka sembunyikan. Tapi sebetulnya Yesus tidak pernah melakukan satu kesalahan, tidak pernah melakukan satu dosa. Herodes dan Pilatus yang menghakimi Yesus pun, aku tidak mendapatkan kesalahan apapun juga. Yang patut aku menghukum dia. Saudara, tidak berdosa, tidak cacat. Namun toh, Yesus ditolak. Mengalami penolakan. Oleh bangsanya, orang-orang Yahudi. Bahkan oleh anggota keluarganya. Sebelum Yesus bangkit, anggota keluarganya enggak percaya Yesus. Bahkan oleh adik-adiknya, mereka menolak Yesus. Dan dia dikhianati oleh salah seorang muridnya, yaitu Yudas Iskariot. Dan ketika dia tersalib, menanggung dosa kita, dia berseru, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah pun meninggalkan dia ketika dia menanggung hukuman dosa kita. Kalau saudara membaca Yesaya 53, kita mengira dia kena tulah, kena kutuk. Padahal adalah kesengsaraan, pemberontakan kita, sakit penyakit kita lah yang ditanggungnya. Saudara, kalau Anda membaca ayat itu, ayat yang luar biasa sekali. Dia menanggung semua pemberontakan saya, pemberontakan kita semuanya. Dia menanggung hukuman dosa kita. Dia menanggung sakit, penyakit, dan kelemahan kita semuanya. Dia tanggung semuanya di Bukit Kalvari itu. Namun toh, dia mengalami penolakan. Yesus ditolak supaya kita diterima. Yesus ditolak oleh Bapa supaya kita diterima oleh Bapa. Saudara-saudaraku, lihat kalau saudara mengalami penolakan. Lihat Yesus. Kalau Yesus yang sempurna pun ditolak, apalagi kita yang tidak sempurna. Kita tidak bisa mengharapkan semua orang itu bisa menerima dan menyenangkan kita terus-menerus, saudara. Kita tidak realistis kalau kita melihat bahwa semua orang harus selalu memperhatikan saya. Selalu harus kagum sama saya, harus senang sama saya. Tidak bisa.
Penolakan adalah realita di dalam hidup kita masing-masing. Ada senang atau tidak senang, penolakan itu bisa terjadi. Kapanpun. Di masyarakat, bahkan di anggota, di keluarga. Seperti yang dialami oleh Yesus maupun Lea. Terjadi. Di sekolah, di tempat kerja, di mana saja. Penolakan itu bisa terjadi. Masalahnya adalah bagaimana kita mengatasinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, penyebab rasa tertolak. Mengapa orang itu tertolak? Ada penyebab yang jelas, tetapi ada penyebab yang tidak jelas atau tersembunyi. Ini secara garis besar saja. Terbuang, tertolak. Mungkin sejak kandungan dia ditolak oleh orang tuanya. Orang tuanya merasa belum siap untuk mempunyai anak. Ada penolakan. Mungkin orang tuanya ingin laki-laki, tapi perempuan. Penolakan, terbuang, atau tidak diterima. Tidak terang-terangan tapi terasa. Tidak terang-terangan tapi terasa, apalagi kalau sudah coba digugurkan. Penolakan. Atau dia diperlakukan secara diskriminatif, pilih kasih. Karena mungkin kakaknya lebih pandai, adiknya kurang pandai. Mungkin kakaknya lebih cantik, adiknya kurang cantik seperti Lea dan Rachel. Kita diperlakukan pilih kasih. Karena yang satu pialanya banyak. Di sini nggak ada piala. Bisa membuat kita sebagai orang tua secara naluri kita pilih kasih. Dan tentu saja korbannya salah satu merasa tertolak. Perceraian bisa menyebabkan kalau kita tidak tangani secara baik. Atau pendisiplinan yang ekstrim. Hukuman, kita memberikan hukuman yang ekstrim, tidak sewajarnya. Itu juga bisa membuat orang merasa tertolak. Maksud kita memberikan hukuman supaya dia jera, tetapi kalau itu ekstrim, saudara, bisa mengakibatkan si dia yang kita hukum itu merasa tertolak. Direndahkan, diejek, dibully. Itu bisa membuat orang merasa tertolak. Atau yang bersangkutan mengalami kekerasan seksual. Bisa membuat akibatnya yang bersangkutan merasa tertolak. Ini nyata. Nampak. Gamblang. Tetapi ada yang tersembunyi. Ada penolakan yang sifatnya tersembunyi. Kalau kecanduan. Kecanduan menyebabkan orang itu merasa tertolak. Namun enggak terang-terang, dia enggak tahu kalau dia tertolak. Tapi dia merasa orang enggak senang sama dia. Janji yang tidak ditepati. Anda dijanjikan ini terus-terus, tapi janji itu tidak pernah terrealisasi. Bisa saja orang yang Anda janjikan nanti merasa tertolak. Jadi lebih baik tidak berjanji daripada kita janji dan tidak menepati. Membanding-bandingkan. Ya, oh kamu enggak seperti dia. Oh kamu enggak seperti si Ba. Itu, lihat itu, rajin. Kamu malas. Lihat itu, cantik, kamu enggak. Lihat itu, pialanya banyak. Kamu enggak ada piala. Apa kamu aku belikan piala saja di Kauman situ. Ya, dibanding-bandingkan. Nah, orang-orang yang dibandingkan ini bisa saja menjadi tertolak, saudara. Cacat fisik. Terlalu gemuk, terlalu kurus. Seperti Lea, cacat di mata. Kalau orang tua itu melakukan penerimaan atas dasar penampilan. Ya, memuji atas dasar penampilan, memuji atas dasar prestasi. Maka orang yang anak saudara atau rekan saudara yang tidak tampil menawan saudara bisa merasa tertolak. Terlalu dikontrol juga bisa membuat yang bersangkutan merasa tertolak. Dan masih ada banyak penyebab-penyebab yang lain. Tetapi
kita bisa melihat ada akibat yang buruk kalau kita tidak bisa menangani penolakan ini secara baik. Tentu saja sakit di dalam hati, sakit hati. Terang-terangan atau tidak bisa terjadi. Merasa tidak berharga. Aku enggak berharga, aku enggak punya prestasi. Aku enggak seperti dia yang disebut orang tuaku, aku enggak punya prestasi. Jadi dia enggak merasa berharga. Oh, gajiku segini-gini terus. Aku enggak bisa seperti suaminya si B itu. Kalau istri membanding, kamu enggak seperti itu, suaminya Ana itu, suaminya Eni, suaminya siapa? Nah, suami saudara bisa merasa tertolak. Merasa tidak berharga. Dan bukan hanya itu, kemudian lebih parah, dia merasa benci dengan dirinya sendiri. Kenapa aku enggak bisa? Kenapa aku enggak bisa mencapai nilai bagus? Kenapa aku enggak bisa membahagiakan istriku? Kenapa enggak bisa membahagiakan orang tuaku? Kenapa aku enggak bisa membahagiakan keluargaku? Terus rasa percaya dirinya hancur. Kemudian kepahitan. Dan berbagai macam emosi yang negatif. Yang lebih parah adalah kemudian dia menjeburkan diri pada tindakan-tindakan yang jahat. Percuma. Lebih baik aku seperti itu. Lebih baik aku seperti ini. Supaya aku orang tertarik kepada saya. Tapi bukan tertarik karena Anda baik, tetapi tertarik karena kita jahat. Supaya saya jadi trending topik. Bukan trending topik karena kita berprestasi, trending topik karena kita melakukan sesuatu yang sangat jahat. Sangat aneh. Saudara-saudara, ini akibat yang buruk. Nah, kita mau belajar hari ini dari firman Tuhan bagaimana kalau ini terjadi. Supaya penolakan-penolakan yang tidak bisa kita hindari ini tidak memberikan dampak yang buruk dalam hidup kita, tapi bisa menjadi trigger buat kita untuk hidup kita. Mengalami Tuhan, diubah Tuhan. Iman kita menjadi lebih dewasa, karakter kita semakin matang. Menolak rasa tertolak. Saudara, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengakui bahwa penolakan itu menyakitkan hati kita. Kita enggak perlu lagi berpura-pura. Kalau kita selalu berpura-pura, kita enggak akan bisa sembuh. Kalau dosa tidak diakui, tidak ada pengampunan. Kalau sakit tidak diakui, tidak ada obat untuk menyembuhkannya. Jadi kita mesti berkata, Tuhan, ini menyakitkan saya. Ini menyakitkan saya, tindakan orang tua saya, tindakan anak saya, tindakan teman saya, tindakan atasan saya, tindakan pemerintah atas saya menyakitkan saya. Saudara tentu dengar bagaimana Shinzo Abe ditembak oleh orang yang sakit hati. Dengan senjata rakitan. Saudara, itu orang yang sakit hati, saudara. Ini bukan masalah ideologi politik, tapi ini masalah sakit hati saja. Karena tidak bisa menangani dengan baik, membuat orang itu melakukan tindakan kejahatan. Saudara, kita harus mengakui sakit hati itu. Dan minta kesembuhan daripada Tuhan. Minta anugerah Tuhan. Tuhan, anugerahkan aku kesembuhan. Aku sakit terhadap perlakuan, terhadap ucapan, terhadap tindakan, terhadap keputusan yang terjadi. Ini menyakitkan saya. Dan tolong Tuhan, aku anugerahmu. Beri aku anugerahmu. Sembuhkan aku dari sakit hati ini. Ini yang langkah yang perlu kita lakukan. Dan Tuhan pasti mau menyembuhkan saudara. Itulah yang saudara bisa baca dalam kitab Ratapan pasal 19, pasal 3 ayat 19 sampai 23. Yeremia adalah nabi yang mengalami berbagai macam penolakan. Sakit hati. Dia diperintahkan kepada Tuhan untuk bernubuat. Melayani bangsa Yehuda, bangsa Israel. Tapi Tuhan sudah kasih tahu. Kamu bernubuat tapi kamu ditolak. Ini ya Tuhan kok aneh. Sudah tahu saya akan ditolak, kenapa saya harus mesti ngomong? Mengapa saya harus memperingatkan mereka? Toh mereka akan menolak, Tuhan sudah tahu, Tuhan bahkan sudah kasih tahu sama saya.
Kamu tegur dia tapi kamu akan ditolak. Apakah Anda masih mau menegur? Tapi itu yang harus dilakukan. Kenapa Tuhan inginkan itu? Karena teguran saudara sebetulnya peringatan buat dia. Itu adalah kewajibannya Tuhan, memperingatkan. Masalah dia menolak adalah tanggung jawabnya dia. Itu adalah kasih Tuhan memperingatkan. Itu adalah anugerah Tuhan memperingatkan yang bersangkutan. Tapi mereka menolak. Itu yang membuat Yeremia sakit, tertolak. Dia di penjara. Tetapi dia berkata, anugerahmu baru setiap pagi. Itulah yang menyembuhkan kita. Minta anugerah Tuhan. Katakan Tuhan ini menyakitkan. Setiap kali ada sakit karena penolakan atau karena apapun juga. Datanglah kepada Tuhan. Minta Tuhan ini tindakan suami saya, tindakan istri saya, tindakan orang tua saya, tindakan teman saya, tindakan siapa saja menyakitkan saya. Tolong Tuhan, sembuhkan luka di dalam hatiku. Yang kedua, ingat akan firman Tuhan. Pegang firman Tuhan, saudara. Ingat firman Tuhan, khususnya kalau Anda mengalami penolakan. Bahwa Tuhan itu menerima dan mengasihi kita apa adanya. Tuhan itu menerima Anda dan saya apa adanya. Yohanes pasal yang tadi kita baca. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kutolak. Yesaya 54 ayat 10. Meskipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku kepadamu tidak pernah beranjak. Saudara, apapun yang saudara alami, bahkan Anda melakukan kesalahan yang seberat apapun, kasih Tuhan kepada kita tidak pernah beranjak. Sehingga dia berkata tidak ada dosa yang tidak terampuni. Sekalipun dosamu merah seperti kain kirmisi, Tuhan sanggup membuat putih seperti salju. Dia tidak akan pernah menolak kita. Bahkan ketika kita mungkin sudah terlalu jauh lari daripada dia. Mungkin kita sudah melakukan sesuatu yang sungguh mendukakan hati Tuhan. Yang begitu jahat. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Itu luar biasa. Itulah Tuhan. Itulah bedanya Tuhan dengan saya. Itulah bedanya Tuhan dengan manusia. Kasih kita selalu terbatas dan menuntut respon positif. Kasih Tuhan tidak terbatas dan tidak menuntut respon positif apapun. Tapi kalau kita mau menerima, Dia akan membenahi hidup kita. Saudara lihat anak yang terhilang itu. Ketika dia bertobat datang kepada ayahnya. Kemudian ayahnya menyambut, merangkul dia. Kemudian dia ganti pakaian, diadakan pesta. Dia tidak ngomong, wah kamu terlalu bau. Sudah bau babi, sudah bau makanan babi. Wah pakaianmu terlalu kotor, ganti dulu ya. Itu sudah disiapkan pakaian, ganti dulu. Tidak saudara. Dia peluk anak itu. Dia sambut anak itu. Dalam keadaan apa adanya. Setelah itu dikasihlah dia pakaian yang baru. Dikasihlah dia jubah yang baru. Itulah gambaran orang yang mau datang kepada Tuhan. Dia tidak menuntut Anda berubah terlebih dahulu. Dia menerima kita apa adanya. Dan kemudian merubah kita. Dari apa adanya. Menjadi serupa dengan dia. Ingat akan kasihnya. Apapun dikatakan orang. Kasih Tuhan tidak berubah. Roma 8 ayat 38-39. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Penindasan, kesengsaraan, bahkan kematian tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih orang tua kita terbatas. Kasih suami kita, kasih istri kita, kasih anak kita. Kasih teman kita terbatas. Tapi kasih Tuhan tidak terbatas. Jadi kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada kasih orang lain, saudara pasti kecewa. Kalau kita menggantungkan kebahagiaan hidup kita ini berdasarkan kasih suami kita, kasih istri kita, kasih anak-anak kita, kasih orang tua kita, pasti Anda akan kecewa. Suatu saat anak kita, orang tua kita, teman kita tidak selalu bisa menyenangkan kita. Mereka terbatas karena mereka manusia.
Mereka terbatas. Yang selalu bisa memuaskan, menyenangkan hidup kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Jadi jangan pernah kita menggantungkan kebahagiaan itu kepada manusia, kepada benda, kepada apapun juga. Gantungkan kepada Tuhan. Ketiga, fokuskan pada Tuhan dan lepaskan harapan pada manusia. Itu yang dilakukan oleh Lea. Lea selalu berharap. Dia punya anak yang pertama, pasti suamiku sayang sama saya. Anak yang kedua, anak yang berikutnya sampai anak yang keenam dia masih ngomong. Pasti kali ini suamiku lebih sayang kepadaku. Karena aku sudah melahirkan 6 anak laki-laki. Dia bergumul luar biasa untuk memenangkan kasih daripada suaminya Yakub. Memang Tuhan kasih dia anugerah punya anak. Tapi dia masih terus bergumul untuk memenangkan kasih dari Yakub. Sebaliknya seharusnya dia mensyukuri setiap berkat anugerah Tuhan. Setiap anak yang dilahirkan dari rahimnya seharusnya menjadi ucapan syukur. Seharusnya dia bisa berkata, sekalipun aku ditolak manusia, tetapi Tuhan menerima aku. Seharusnya kita bisa berkata seperti Daud, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menerima aku. Sekalipun temanku mengejek aku, tetapi Tuhan menerima aku. Sekalipun tubuhku cacat, tetapi Tuhan menerima aku. Sekalipun aku tidak berprestasi, tetapi Tuhan menerima aku. Saudara, setiap kali ada tertolak, oleh karena apapun juga, katakan Tuhan menerima aku. Dengan demikian, saudara menolak, saudara mematahkan, saudara menghancurkan serangan iblis melalui penolakan yang dilancarkan kepada hati saudara. Saudara, mengapa penolakan itu selalu terjadi? Karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dunia yang sedang kita jalani bukan dunia yang ideal, saudara. Maka dari itu kenapa ada orang yang jahat tapi hidupnya makmur, ada orang yang baik hidupnya sulit. Ya karena dunia yang dimana kita hidup ini memang belum sepenuhnya adil. Belum sepenuhnya benar. Belum sepenuhnya berjalan sebagaimana seharusnya. Karena ada dosa yang masih bercokol di dunia. Karena ada dosa dan ada iblis yang masih beroperasi dari semua kehidupan kita. Jadi tidak heran kita berbuat baik kok kita tidak diberkati. Kok tidak langsung diberkati misalnya. Orang itu berbuat jahat kok malah diberkati. Karena memang belum beroperasi sebagaimana seharusnya. Nanti tiba saja ketika Yesus memerintah dunia ini. Semua berjalan sebagaimana seharusnya. Saudara-saudari, jadi wajar saja kalau Anda mengalami penolakan. Jangan merasa terlalu bersalah kalau Anda ditolak. Jangan merasa harga diri saudara hancur, tidak berharga karena Anda ditolak. Wajar. Kalau Anda membaca 1 Petrus pasal 4, berbahagialah kamu kalau karena namaku kamu ditolak, dianiaya. Karena ada roh kemuliaan di dalam hidupmu. Kita harus menolak rasa tertolak itu. Yang terakhir adalah dengan mengampuni. Mengampuni setiap orang yang sudah menyebabkan kita tertolak. Inilah alat kesembuhan. Ampuni saudaraku. Daripada pahit hati dan membalas dendam, ampuni. Mengampuni. Tidak mudah. Tapi anugerah Tuhan memampukan Anda mengampuni. Kalau Anda dihadapkan firman Allah dan Anda merasa tidak bisa, saudara bisa berdoa, Tuhan anugerahkan aku kemampuan untuk melakukannya. Asal Anda mau, Tuhan pasti mampukan Anda. Masalahnya adalah kita tidak mau. Wah ini susah, saya nggak bisa. Tuhan aku mau, tapi aku sepertinya nggak mampu. Beri aku anugerah, beri aku kuasa, beri aku kemampuan. Aku mau. Saudara pasti bisa. Karena Tuhan memerintahkan dan Tuhan memberdayakan kita. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan memerintahkan kita dan kita disuruh melakukannya sendiri. Tidak.
Kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, Tuhan selalu menyertai saudara supaya Anda bisa melakukan sesuatu itu. Apapun bentuknya. Masalahnya kita sudah, waduh nggak bisa ini saya. Tapi saya mungkin nggak bisa Tuhan, tapi aku mau Engkau memberikan aku anugerah kemampuan supaya aku bisa. Dan Anda lakukan, Anda bisa. Mengampuni saudaraku, ampuni saja. Saudara-saudara, ini satu pernyataan yang mungkin saudara bisa menolong saudara untuk mengatasi rasa tertolak. Jika aku tertolak, jika aku ditolak oleh satu orang, itu bukan berarti semua orang akan menolak Anda. Jika Anda ditolak oleh satu orang, itu bukan berarti semua orang menolak saudara. Masalahnya seringkali kita ditolak oleh satu orang, kita menganggap bahwa kita di mana-mana kita akan ditolak. Masalahnya ketika kita ngelamar satu perusahaan kita ditolak dan kita merasa wah pasti aku ditolak di mana-mana jadi aku nggak mau ngelamar lagi. Bukan. Jika kita ditolak oleh suatu orang bukan berarti Anda ditolak oleh semua orang. Pernyataan yang harus kita ucapkan adalah atau kita renungkan adalah Yesus mengasihi aku dan menerima aku seutuhnya. Apapun sikap orang terhadap diriku, kasih-Nya tidak pernah berubah. Apapun sikap manusia, sikap orang lain terhadap diri saudara, kasih Tuhan tidak terkoreksi, tidak berubah. Dia tetap mengasihi kita. Sekalipun kita ditolak oleh orang tua kita, seperti kata Daud tadi. Tapi Tuhan menerima aku. Sekalipun Anda ditolak karena Anda tidak berprestasi, Tuhan menerima kita. Sekalipun kita ditolak karena kita pernah melakukan satu kesalahan, Tuhan menerima kita. Sekalipun kita ditolak oleh masyarakat karena kita selalu mengganggu mereka, tapi Tuhan masih menerima kita. Sekalipun keluarga besar kita tidak lagi menganggap kita karena tindakan kita yang selalu merugikan mereka, tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan menerima kita dan sanggup memulihkan hidup kita. Jika Anda merasa tidak berharga, karena ditolak kemudian harga diri saudara nggak berharga. Kalau satu orang telah berpikir bahwa diriku tidak berharga, itu bukan berarti semua orang akan berpikir bahwa diri Anda tidak berharga. Seperti rasa tertolak. Kalau orang menolak saudara, satu orang menolak, bukan berarti teman-teman Anda yang lain menolak saudara, tidak. Contoh saja satu orang di tempat ini menolak saudara, bukan berarti seluruh jemaat ini menolak saudara juga, tidak. Kalau satu orang melecehkan saudara, tidak menganggap berharga kepada saudara, bukan berarti teman-teman kita yang lain juga mempunyai pikiran yang sama. Tuhan menghargai kita, saudaraku. Dan dengan sangat tinggi, sehingga Dia rela mati untuk kita. Harga kita di hadapan Tuhan itu tinggi. Tahukah harga hidup kita ini meskipun manusia tidak menghargainya? Bahkan mungkin diri saudara lagi tidak menghargai hidup saudara. Bisa saja. Bukan hanya orang yang tidak menghargai kita, tapi karena diri kita sudah enggak lagi menghargai diri kita. Tapi Tuhan menghargai kita dengan sangat tinggi. Untuk itu Dia rela mati di atas kayu salib, menebus saudara dan saya. Jadi saudara semuanya ini berharga di mata Tuhan. Lebih dari emas dan perak. Lebih dari segala harta, Anda dan saya berharga di mata Tuhan. Kalau Anda merasa tidak berharga, katakan kepada dirimu sendiri, aku berharga di mata Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan. Aku tidak sempurna, tapi aku berharga di mata Tuhan. Kalau kemudian Anda tertolak dan kemudian Anda membenci diri sendiri. Jika seseorang telah menolak aku, itu bukan berarti aku harus membenci diriku sendiri. Jika Anda ditolak di mana-mana, itu bukan berarti alasan Anda membenci diri Anda sendiri. Tuhan mengasihi aku dan aku tinggal di dalam kasih-Nya. Jangan membenci diri Anda sendiri karena orang sudah menolak saudara. Godaan ini muncul. Kalau Anda ditolak terus-menerus, godaan ini muncul. Saudara semakin benci diri. Jangan. Tuhan mengasihi aku dan aku harus mengasihi diriku sendiri. Terakhir, jika kita merasa ditolak dan
Kalau gitu aku bertindak negatif, jahat. Seperti yang tadi sudah saya katakan. Maka pernyataan ini penting. Jika seorang telah menolak aku, itu bukan berarti menjadi alasan bagi saya untuk melakukan tindakan dan sikap yang salah. Buat apa dia sudah tolak? Aku balas seperti tadi Sinto Abe itu, yang membunuh Sinto Abe. Melakukan ini bukan alasan. Orang boleh berbuat jahat kepada kita, tapi perbuatan jahat mereka kepada kita bukan alasan untuk kita juga berbuat jahat. Tindakan-tindakan jahat yang saudara alami bukan alasan untuk kita juga harus berbuat jahat. Pernyataannya adalah Tuhan memberikan aku kuasa untuk melakukan apa yang benar. Aku bukan di bawah kuasa dosa, namun aku akan mengalahkan dosa dengan kuasa Roh Kudus. Setiap Anda tergoda untuk berbuat jahat, kalahkan godaan itu. Bukan dengan kekuatan Anda, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Allah. Saudara, pada pagi hari ini, kalau kita masih terluka, kalau harga diri saudara hancur, kalau Anda merasa sudah membenci diri Anda sendiri, dan kalau Anda tergoda untuk melakukan sesuatu yang negatif karena satu penolakan, biar Roh Tuhan menolong saudara melepaskan dari semuanya itu. Hari ini saudara, akui segala luka itu dan minta Tuhan menyembuhkan, dan ampunilah mereka. Ampunilah setiap orang yang sudah menolak dan melukai saudara. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Memohon anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Supaya setiap luka yang diakibatkan oleh penolakan, Tuhan menyembuhkan kita hari ini. Biar semua peristiwa yang negatif yang Anda alami tidak lagi menghancurkan saudara, tetapi mengarahkan saudara kepada Tuhan. Mengandalkan anugerah Tuhan yang sanggup memulihkan saudara. Mengandalkan anugerah Tuhan yang sanggup memberkati hidup kita semuanya. Oh Jesus, haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Keperluan untuk disembuhkan, keperluan apapun juga, Dia penolong yang setia. Mengecewakan Yesus tak pernah gagal. Penolong yang setia. Mari kita berseru kepada Dia. Engkau penolong yang setia, menolong kami semua, melepaskan kami semua dari setiap godaan yang buruk. Kau yang memenuhi keperluan kami ya Tuhan, menyembuhkan kami dan memulihkan kami. Yang mengecewakan, Tuhan Kau tidak pernah gagal. Yesus Ku pernah gagal. Segala perkara dapat Ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian sebagai penegasan. Tuhan sembuhkan kami, Tuhan pulihkan kami, Tuhan lepaskan kami. Oh Jesus, penolong yang selalu setia, Kau memenuhi keperluan umat-Mu Tuhan. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Katakan Tuhan Kau tidak pernah gagal. Yesus Ku pernah gagal. Segala perkara dapat
sanggup karena kekuatan-Mu Tuhan menanggung segala perkara. Kami mau melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang sudah merugikan kami, menyakiti kami, menolak kami Tuhan. Kami lepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Dan kami minta anugerah-Mu ya Tuhan untuk menyembuhkan setiap hati yang pahit, untuk mengangkat setiap akar pahit, menyembuhkan hati kami yang terluka oleh tindakan siapapun juga Tuhan. Minta anugerah kasih Tuhan membalut luka-luka hati kami. Biar Kau sembuhkan kami Tuhan. Biar kami keluar dari ruangan ini penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan kuasa Tuhan, penuh dengan anugerah Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah berubah. Engkau menerima kami apa adanya. Sekalipun semua orang menolak aku, tetapi Tuhan menerima aku. Sekalipun orang mengabaikan aku, tetapi Tuhan menghargai aku. Saudara, kita semua berharga di mata Tuhan. Kita semua orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita semua ditakdirkan, didestinasikan sesuatu yang mulia, hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memohon supaya Roh Tuhan bekerja lebih lanjut, bekerja lebih dalam hati kami. Kami rindu setiap umat-Mu semakin dipulihkan. Dan kami berdoa segala pergumulan dan kesulitan yang mereka sedang miliki, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam hal apapun Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta anugerah Tuhan. Dan biar ada mujizat Tuhan yang dinyatakan. Biar kami boleh melihat bahwa kasih-Mu nyata, pertolongan-Mu ajaib Tuhan, kuasa-Mu bekerja bahkan ketika kita tidak mampu lagi untuk melakukan sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau penolong yang setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal, Engkau Tuhan yang ajaib, yang kasih-Nya tidak pernah berubah atas hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari kami naikkan syukur kami untuk semua pemeliharaan, semua berkat yang masih kami miliki. Bahkan atas hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami, atas waktu-waktu yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap keluarga yang baik, untuk setiap suami, untuk setiap istri, untuk setiap anak-anak, untuk setiap teman-teman yang baik. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan kami mengucapkan syukur kami dengan persembahan yang kami berikan. Biar ini menjadi sesuatu yang menyukakan hati-Mu. Dan biarlah Tuhan ini menjadi satu benih yang akan bertumbuh menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan biarlah Engkau menyiapkan kami untuk mengalami berkat yang lebih besar, untuk dipercaya oleh Tuhan mengelola berkat yang lebih luar biasa lagi, yang lebih indah dan lebih memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau akan menuntun, menyertai dan melindungi setiap langkah umat-Mu ya Tuhan. Sepekan yang harus mereka lalui, kami akan berkata pada hari ini, kami akan katakan pekan depan ini pekan yang penuh mujizat, penuh pertolongan Allah, penuh kebaikan dan kemurahan Allah yang kami miliki Tuhan. Hal-hal yang ajaib Tuhan kerjakan untuk menyatakan kasih setia-Mu dan kuasa-Mu. Biar semua mempertebal kasih kami, komitmen kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, mari kita pulang dengan penuh sukacita, dengan hati yang sudah disembuhkan, dengan berkat yang melimpah, dengan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti, dengan keyakinan akan kasih Tuhan yang setia dan tidak pernah beranjak dari hidup kita. Sebab itu terimalah berkat dalam nama Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus. Biarlah saudara dituntun, diarahkan, dilindungi untuk mengalami semua janji Tuhan dan menjadi kesaksian akan kebaikan, kemurahan dan keajaiban Tuhan kita. Amin.